sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh minta tolong dipimpin berdoa ya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Anda? Hadir. Oke. Cita? Hadir. Keda? Hadir. Oke. Tri? Hadir. Oke. Nafa? Hadir. Nada? Hadir. Hadir. Sofia? Hadir. Afda? Hadir. Anda? Hadir. Oke. Oh, udah ketebak ya kita mau belajar apa ya siang hari ini ya? Kita akan belajar tentang berita hoax. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, hari ini sudah baca berita? Oke, banyak juga yang sudah baca berita. Menurut kalian berita yang ada di sosial media itu bisa nggak sih kayak kita langsung percaya, oh berita ini benar, jadi kita langsung ambil mentah-mentah terus kita sebar ke semua orang? Laman-laman berita resmi itu kan judulnya baku, terus juga bahasanya akademis. Tapi kalau berita hoax itu biasanya kebalikannya. Oh, kita ke materi kita pada pembelajaran siang hari ini, yaitu mengenal berita hoax. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan menyimak Salindia mengenal berita hoax dari guru, siswa dapat mengetahui perbedaan antara berita palsu dengan berita asli. Oke, materi kita hari ini adalah berita hoax. Ini ada pengertian berita hoax dari Alcott and Gaskell. Berita palsu atau hoax merupakan laporan atau berita yang informasinya salah, sebuah rumor tak berdasar dan tidak memiliki sumber yang valid. Terdapat sebuah teori konspirasi. Humornya bersifat menyindir dan tidak mungkin terjadi, namun disalahartikan sebagai faktual. Pernyataan palsu misalnya oleh politisi dan laporan atau berita miring. Itu salah satu definisi dari berita hoax. Ada ciri-ciri teks berita hoax. Yang pertama itu judul provokatif. Biasanya berita hoax itu memiliki judul yang provokatif, yang heboh, yang menarik pembaca, niatnya seperti itu. Tetapi dalam kode etik berita, judul yang provokatif, clickbait, itu sebenarnya tidak boleh. Oke, yang kedua adalah alamat situs yang tidak terverifikasi dan ditulis oleh perseorangan seperti blog pribadi. Ya, misalnya di Google itu kan ada yang kadang upload opini atau apapun mengenai isu-isu yang kadang terjadi saat ini. Kita boleh membaca opini-opini tersebut, boleh kita sependapat, tapi kita juga harus mengimbanginya dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, biasanya alamat situs yang tidak terverifikasi ini biasanya juga ada di media sosial seperti Instagram. Siapa yang di sini ngikutin Lambe Turah? Itu contoh berita hoax tuh. Ya. Terus yang ketiga ada informasi yang hanya berasal dari satu sumber, misalnya pegiat ormas, tokoh politik atau pengamat. Yang keempat adalah opini, yaitu pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung subjektif, seperti di siapa yang di sini main itu juga Twitter atau yang sekarang X. Nah, atau Threads itu kan sekarang banyak akun-akun yang kayak share berita-berita, bisa dari berita luar negeri, berita lokal. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mencegah berita hoax? Terutama apabila kita sendiri yang terjanggal ya berita satu ini. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama kalian bisa cari referensi berita dari situs online. Kedua, cermati alamat URL situs. Ketiga, periksa sumber berita dan keberimbangan berita dari beberapa narasumber. Lalu yang keempat, melihat fakta peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Selanjutnya adalah dampak berita hoax. Dampak yang pertama itu membentuk opini publik yang keliru. Kedua, menimbulkan stigma dan kesalahpahaman di masyarakat. Yang ketiga,
masyarakat. Ibu beri contoh itu pada misalnya berita vaksin yang beberapa bulan lalu sempat up lagi itu. Lalu yang keempat, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan sumber informasi resmi. Yang kelima, menghambat pelaksanaan program pemerintah seperti tadi yang vaksin itu kan bertujuan baik agar anak-anak bayi itu bisa sehat, tumbuh dengan baik, terhindar dari segala virus. Dan keenam, menyebabkan masyarakat mengabaikan informasi yang benar. Karena sudah skeptis nih sama satu topik ini, lalu ada berita lagi, padahal ini fakta, tapi karena masyarakat udah terlanjur skeptis dengan topik tersebut, akhirnya berita yang seharusnya ini jadi penolong itu ditolak mentah-mentah. Materinya cuma segitu, berarti sudah saatnya kita masuk ke Ibu akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya cukup 2 aja, kayaknya kanan kiri aja atau berhitung? Kanan kiri. Oke, kanan kiri. Sini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu spill kuis kita siang hari ini. Waduh. Selamat datang di Class of News Campaign. Oke anak-anak, tadi kan udah dibagi ya. Sini kelompok berapa? 1, 2. Siap? Siap. Menjawab. Ini di sini ada 8 soal dengan pilihan jawaban benar atau salah. Kelompok 2, 1. Diisi dulu karena ini nanti bentuknya audio. Ibu harap kalian fokus dan jangan sampai tertinggal. Sudah siap anak-anak? Oke, kita dengarkan aturan permainannya terlebih dahulu. Aturan permainan. Dengarkan audio soal dengan saksama. Pilihlah jawaban berdasarkan opsi benar atau salah. Diskusikan dengan tim sebelum waktu habis. Menjawab dengan tepat mendapatkan 5 poin. Satu soal nanti diperdengarkan satu audio. Audio selesai, Ibu akan hitung selama 10 detik. Setelah 10 detik selesai, lanjut soal kedua. Tidak ada pemutaran kedua kali. Soal ke-1. Dengarkan penggalan berita berikut ini. Heboh. Orang tua wajib beli baru. Penggunaan kata heboh pada judul bertujuan menarik perhatian pembaca secara berlebihan dan dapat menjadi salah satu ciri berita hoaks. Benar atau salah? Diwajibkan membeli seragam baru melalui toko yang telah ditunjuk pemerintah. Berita yang tidak mencantumkan sumber resmi tetapi berisi aturan yang mengatasnamakan pemerintah bukan termasuk berita hoaks. Benar atau salah? 10, 9, 8, 7, 1. Waktu habis. Soal keempat, dengarkan penggalan berita berikut ini. Dalam pesan yang viral di media sosial disebutkan bahwa soal kelima, dengarkan penggalan berita berikut ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dengarkan penggalan berita berikut ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers di Jakarta pada 6 Mei tahun 2026. Benar atau salah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal ke-8, dengarkan penggalan berita berikut ini. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses perubahan status guru dapat berjalan dengan baik. Karena pernyataan tersebut berasal dari pejabat pemerintah, pembaca tidak perlu lagi memeriksa sumber berita. Benar atau salah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, semua soal sudah diperdengarkan. Apakah terjawab semua anak-anak? Oke, bagus sekali. Berikutnya untuk setiap tim harap LKPD-nya ditukar dengan LKPD tim sebelahnya. Jadi tim 1 dan tim 2 harap ditukar. Soal nomor 1, jawabannya adalah Kelompok 2 benar. Kelompok 1 benar. jawaban yang tepat adalah benar. Soal nomor 2, yang benar adalah
benar. Soal nomor 3, salah. Soal nomor 4, jawabannya adalah salah. Soal terakhir, soal nomor 8, 4 adalah salah. Kelompok 1 benar berapa, salah berapa? Kelompok 1 salah 1. Salah 1, benar 7 berarti ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 benar 5, salah 3. Berdasarkan hasil koreksi dari kalian, kelompok yang menjawab benar paling banyak adalah kelompok 1. Dan berkecil hati, kalian juga sudah bagus dalam menyimak soal audio ini. Oke, anak-anak berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, setelah tadi sudah penjelasan materi dan kita sudah bermain games kecil-kecilan, COC kecil-kecilan ya namanya, kita sudah ada di penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Nah, Ibu ingin tanya lagi sebelum Ibu tutup, siapa yang dapat menyebutkan ciri-ciri berita hoax yang sudah kita pelajari tadi? Ya, Sofia, apa ciri-cirinya? Jadi kalau berita hoax itu biasanya judulnya itu sensasional. Ya, betul. Saya Bu. Ya, Rena, apa? Sumber informasinya tidak jelas. Ya, betul. Kadang manfaat kita mempelajari ciri-ciri berita hoax ini apa sih? Ada yang tahu? Iya, Wanda, apa? Supaya tidak mudah tertipu oleh informasi yang salah. Iya, benar. Apalagi Bijak menggunakan media sosial. benar. Jadi kita dengan mengenali ciri-ciri berita hoax, kita jadi tidak mudah tertipu sebuah informasi. No tertipu ya anak-anak. Lalu kita jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan juga antusiasnya dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Udah pada pengen pulang ya? Pengen banget. Pengen tidur Bu, Ibu pulang Bu. Iya, ayo kita pulang. Ayo kita tutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih anak-anak. Kelas akan izin berdoa. Untuk mengakhiri kelas pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati di jalan, jangan ngebut. Perhatikan kanan kiri kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.